Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fata'alallahul malikul haqqa, fata'alallahul malikul haqqa, fata'alallahul malikul haqqa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat saya, kita sama Pak Wali sudah 6 bulan ya Pak kita ketemu ya. Pak Wali sampai makan malam di rumah saya sampai setengah 12. Diskusi mengenai UKM di Kota Kendari. Terima kasih Wali udah ngundang kami ke sini. Bu Sekda, Ketua DPRD, Mas Iwan, sahabat saya Mas Iwan dan teman-teman semuanya. Jadi kalau bicara UMKM, bisnis, mohon maaf sebelumnya saya dikasih waktu berapa lama nih panitia? 2 jam? Oh 20 menit, oke. Saya bawain papan tulis di sini, kenapa saya pengen mengubah teman-teman semuanya. Dulu nasib saya itu nggak jauh beda dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi tahun 2004 saya itu lulus kuliah cuman bawa ijazah sama sendal jepit. Wallahi, saya datang dari kota kecil, dari kota Pati, dari Semarang, terus kemudian naik bis, saya ke Jakarta. Cuman bawa ijazah lulusan administrasi niaga Universitas Diponegoro dan sendal jepit. Itu pengalaman saya. Saya dari keluarga miskin. Bapak saya itu pensiun hanya golongan 2A. Jadi kalau bapak-bapak di sini itu pejabat semuanya, bapak saya cuman tukang sapu, tapi pegawai negeri, golongannya cuma 2A. Itu sampai beliau pensiun. Ibu saya itu kuli di pabrik kacang. Jadi kerjaannya ibu saya waktu saya kecil tuh manggul karung, karungnya itu isi 50 kilo. Jadi betapa miskinnya kami. Jadi sekali lagi, betapa miskinnya kami. Kenapa tadi saya kata pembukanya itu fata'alallahul malikul haqqa? Karena raja sesungguhnya itu Allah. Raja sesungguhnya itu Allah. Jadi pada saat kita bicara yakin bahwa kita ini bisa berubah, itu insya Allah kita akan bisa berubah. Itu cuma keyakinan aja, seperti yang disampaikan tadi Ustadz Iwan. Jadi kalau kami dulu keluarga miskin, kami tinggal itu di pinggir rel kereta api Pak. Jadi jarak rumah kami itu, tanahnya dulu kontrak, itu cuma 4 meter dari kereta lewat. Jadi kalau kita lihat di Pasar Senen atau di mana di pinggiran perumahan kumuh, kereta lewat itu ada rumah di pinggir-pinggir itu seperti kami dulu. Tapi alhamdulillah itu sudah lampau, jadi kita sudah laluin itu. Jadi alhamdulillah saya itu dulu juga sama nggak punya modal apa-apa, tapi gimana caranya sih? Jadi gimana caranya untuk kita bisa berubah? Dan itu ada ilmunya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya di sini saat ini dagang satu gerobak bakso, terus kemudian gerobak baksonya gimana caranya biar bisa membuat investasi jadi 10 triliun atau 5 triliun, dan itu kami sudah lakukan, kita bisa. Sampai alhamdulillah 2015 itu, ingat ya, saya dari Pati ke Jakarta cuman bawa ijazah sama sendal jepit, nggak bawa apa-apa. Saat itu datang ke Jakarta karena dikasih beasiswa ke Australia dan gagal, karena orang miskin, saya nggak punya uang jaminan 200 juta untuk terbang ke Australia, terbitin visa. Akhirnya apa? Akhirnya saya kerja. Jadi tahun itu saya kerja di bank. Tapi pada saat saya bekerja di bank, demi Allah, demi Rasulullah, saya pengen sekali, ya Allah gimana caranya harus saya jadi pengusaha. Karena pengusaha itulah yang bisa membuka jalan untuk semuanya. Saya hanya berpikir itu. Dan waktu saya bicara itu sama kakak saya, sama saudara saya selalu dipatahkan. Kamu itu lihat keluarga kamu siapa, kamu itu orang miskin. Orang miskin itu nggak mungkin, balungannya kecil katanya. Orang miskin itu nggak mungkin untuk bisa dikaya. Dan saya ngomong dalam hati kecil saya dan ngomong sama ibu saya. Kita buktikan 10 tahun lagi saya akan menjadi apa. Dan itu alhamdulillah bisa berjalan Bapak Ibu semuanya. Waktu kita sambil bekerja di bank, itu kita sempat dapat gaji, kita kumpulin gajinya, kita berinvestasi. Jadi kita investasi tahun itu kita dagang ikan. Jadi dagang ikan dari kota kita di Pati dijual ke Muara Baru. Modalnya cuma 10 juta rupiah. Jadi kalau uang 10 juta di sini saya rasa Bapak Ibu semuanya pasti punya semuanya. Uang 10 juta dagang dari 1 truk ikan, lari ke Jakarta, terus dibeli, dan akhirnya ketemulah orang yang memang melihat potensinya kita. Dengan cara apa? Dia memberikan jatah kuota belanja ikan. Dikasih jatah kuota belanja ikan, kita dikasih untung 1.000 rupiah. Belanjalah ikan kita nambah, dari 10 juta jadi 100 juta. Nambah gitu terus. Dan alhamdulillah ketemulah pembeli dari Thailand. Waktu ketemu pembeli Thailand, teman-teman ini ditawarin apa? Ditawarin cold storage. Cold storage untuk menyimpan ikannya. Jadi dikasih free cold storage-nya, tolong ikannya nanti kumpulin di sini, kalau udah penuh kita ambil dan dibayar oleh pembelinya. Enggak modal. Nah setelah itu berjalan Bu, 2 tahun, ketemulah saya bankers.
waktu ketemu bankers seperti hari ini disupport sama BRI sama Bank Sultra, harusnya itu jadi potensi, tapi harus ada komitmen Pak. Karena balik lagi, kadang-kadang teman-teman dikasih bantuan atau bukan bantuan lah, kasih pinjaman, tapi ternyata bayarnya nunggak-nunggak, nah itu tolong dijaga komitmennya seperti itu. Nah, setelah itu Pak, kita dapat pinjaman 500 juta titik awalnya. Dapat dari mana uang 500 jutanya? Jaminannya, sertifikatnya ibunya teman saya kita pinjam, dijaminkan di bank, dapatlah 500 juta. Kenapa bank itu kok bisa ngasih kita pinjaman 500 juta? Karena ada transaksi. Transaksinya ada di mana? Masuk di dalam rekening koran. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya sekarang transaksinya masih cash to cash, tolong dihindari cash to cash, masukkan ke dalam rekening koran. Karena rekening koran itulah dasar untuk kita divaluasi oleh perbankan, oleh lembaga pembiayaan. Nah kalau sudah masuk ke perbankan, barulah nanti dapat pembiayaan. Nah saat itu kita dapat 500 juta, 2 tahun berikutnya kita dapat pinjaman dipindahkan dari satu bank dipindah ke bank lain, saat itu dapat dari BCA, kita dapat pinjaman 2 miliar. Oke, dari 2 miliar awalnya kita hanya trading, terus kemudian kita naik menjadi produksi. Kita nggak kuat beli tanah, kita nyewa tanahnya. Kita nyewa tanah, dari sewa tanah itu terus kita produksi, sudah mulai produksi. Dari mulai produksi itu pinjaman kita jadi 2 miliar, naik menjadi 10 miliar. Dengan cara apa? Kita beli aset. Jadi kita beli aset, kita leverage lagi, cold storage-nya kita besarkan. Dan alhamdulillah nggak lebih dari 2 tahun, itu dari usaha kita awalnya usaha dagang pribadi, naik menjadi CV, naik menjadi PT. Nah pada saat 2011, PT-nya kita pindahkan dari kota kecil di Pati, pindah ke Jakarta. Oke? Nah pindah dari Jakarta ini, dari pinjaman kita 10 miliar, kita berdiskusi nih. Kita diskusi dengan bank pemerintah, dengan bank asing. Alhamdulillah yang ngasih malah bank asing Pak. Kita dikasih pinjaman itu sebanyak 5 juta US dollar. Jadi sekitar 50 miliar. Naik 5 kalinya. Nah produksinya kita tambah. Jadi dari 1.000 ton menjadi 4.000 ton. Kita terbesar di Jawa Tengah tahun itu. Belum genap 10 tahun. Terus kemudian Bapak Ibu semuanya, atas dasar achievementnya kita, alhamdulillah kita dilirik beberapa private equity dan kita berhasil listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi tahun 2015 kita listing di Bursa Efek Indonesia, kita jual 40% saham kita, dapatnya 921 miliar. Jadi nilai perusahaan kita tahun itu menjadi 2,6 triliun. Ya, saya utarakan ini adalah data. Ini adalah sejarah bahwa kondisinya saya betul-betul, saya dan teman-teman ya, saya bukan sendiri. Saya dan teman-teman itu bisa menaikkan dari level mikro, naik menjadi kecil, naik menjadi corporate, bahkan menjadi konglomerasi. Nah, seperti yang tadi Mas Iwan sebutin bahwa menjadi pengusaha itu tidak boleh patah arang. Tidak boleh patah arang. Kenapa? Kalau patah arang nanti akan berhenti. Apinya, baranya akan selesai, akan padam. Nah, 2015 Bapak Ibu semuanya, pabrik saya kebakaran. Demi Allah. Jadi tahun 2015 bulan Desember, saya punya 2 perusahaan TBK, yang perusahaan TBK satunya yang pertama di 2014 saya listing, itu kebakaran. Saya kehilangan aset hampir 600 miliar dalam waktu 1 malam. Dan aset yang sebegitu besar akhirnya harus hilang, harus kandas. Kenapa harus kita jual-jual Bu? Jadi kita kumpulin pelan-pelan, kita jual. Nah kita jual, alhamdulillah, kemarin semua korporat kita yang termasuk 2 perusahaan TBK tadi juga kita sudah lepas semuanya, sudah dari tahun 2017 kita lepas dan sekarang sudah memulai bisnis baru lagi. Pelan-pelan kita mulai bisnis baru lagi. Jadi the best achievementnya kita itu sampai posisi 2015 itu total korporasi kita market cap-nya kita hampir 10 triliun. Ingat ya Bu, dari 10 juta rupiah, hampir 10 triliun. Tapi itu masa lampau, itu udah habis. Jadi sekarang sudah habis, kita mau mulai lagi. Nah saya bawa hari ini ada Mas Eko Pujianto, berdiri Mas Eko Pujianto. Nah ini Direktur Utama Sari Kreasi Boga yang akan investasi 10 unit food truck. Jadi nanti kemarin saya diskusi sama Pak Wali. Pak Wali, saya punya rencana investasi ini. Kira-kira kita bisa kolaborasi enggak? Ayo. Nah saya senang ketemu pemimpin daerah yang spiritnya itu untuk membangun gitu. Jadi kalau ketemu yang membangun gini enak, kita tinggal bicara investasi, mana yang mau diajak bekerja sama. Nah, saya juga bawa namanya Mas Septian berdiri Mas Septian. Mas Septian berdiri silakan. Nah, dia juga CEO untuk grup kita yang di agrobisnis.
Jadi komitmen kami adalah saya mau coba membangun dari sektor UMKM, baik itu kelautan maupun sektor UMKM dari kondisi agrobisnis. Jadi nanti kita kombinasi dari banyak hal yang akan kita komitmenkan sama Pak Wali. Silakan nanti Pak Wali komitmen politisnya seperti apa, yang jelas melalui Kendaripreneur, insya Allah kita akan muncul konglomerat baru di Kota Kendari. Nah, kenapa saya bawa papan tulis ya? Karena waktu saya mepet sekali, saya kasih kunci ini. Jadi kalau menjadi konglomerat itu nggak susah, tidak susah, hanya butuh ilmu ketekunan aja. Ada yang tahu ilmu akuntansi? Kalau Pak Wali saya nggak usah tanya, beliau basicnya akuntansi. Oke, di sini saya yakin teman-teman UKM itu tidak peduli dengan pembukuan. Nah, tolong mulai hari ini untuk pembukuan harus menjadi prioritas. Karena kalau nggak tahu pembukuan, mohon maaf, kalian punya uang berapa itu nggak tahu sebenarnya uangnya berapa. Tiba-tiba uangnya habis saja, ternyata buat beli susu anak. Ternyata buat beli makan dan sebagainya. Nah, kebutuhan keluarga dengan kebutuhan unit bisnis itu tolong dipisah. Jadi meskipun itu cuma Rp1.000, Rp2.000, tapi itu tolong dipisah. Oke? Nah, saya akan satu hal aja, saya akan buka yang namanya neraca. Tolong ya, jadi perhatian ya. Ini kuncinya ini, ilmunya ini dari kecil sampai gede, sampai kapanpun juga, dimanapun juga di seluruh dunia ilmunya sama. Ilmunya sama. Neraca itu terbagi dari aset dan dari kewajiban. Ilmu ini tidak akan berubah karena sistem akuntansinya sama di seluruh dunia. Oke? Ini aset lancar. Ini aset tetap. Hutang lancar. Hutang jangka panjang. Di sini modal. Laba ditahan plus berjalan. Saya rangkum akunnya menjadi 5 akun ini aja. Sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan. Oke? Di mana akun ini harus balance. Inilah yang dalam bahasa Inggrisnya disebut balance sheet. Oke? Hartanya kita hanya tahu melalui ini. Sebenarnya kita punya harta itu dari posisi mana? Oke? Bapak ingat-ingat ya, cuman ada 2 cara untuk membesarkan bisnis kita dan membesarkan asetnya kita. Cuman ada 2 cara. 1, itu adalah melalui hutang. Oke? Hanya melalui hutang. Kalau di sini hutangnya nambah 1, di sini pasti asetnya nambah 1. Ya? Karena namanya balance sheet. Kalau di sini nambah 10, di sini pasti nambah 10. Cara yang pertama adalah dengan hutang. Jadi hutang ini pilihan. Tapi kalau ada teman-teman ya saya nggak mau hutang mas, ya itu pilihan. Itu sebuah pilihan. Jadi tolong jangan menjustifikasi dulu ngapain kita harus hutang. Nah kalau tujuannya untuk maslahat bisnis kita lebih besar, nggak ada salahnya. Karena sistem dagang itu pasti melibatkan hutang. Hutangnya hutang apa? Ada hutang jangka pendek meliputi hutang supplier boleh. Hutang bank jangka pendek boleh dari perbankan. Atau hutangnya hutang jangka panjang untuk investasi. Hutang jangka panjang untuk apa? Untuk beli aset misalkan. Jadi asetnya di sini nambah, hutangnya di sini nambah, asetnya di sini juga nambah. Oke? Itu cara yang pertama. Hanya melalui hutang cara yang pertama. Atau melalui yang kedua, melalui ekuitas atau melalui modal. Jadi kalau bicaranya tidak mau berhutang, ya sudah berarti harus cari modal. Kalau kita nggak punya modal dari mana? Pinjam tetangga, pinjam teman, gabungan. Gitu. Yang penting akadnya adalah akad modal, masuknya ada di modal. Oke? Nggak ada minimal. Kalau mau besar dari kondisi asal, kalau modal ini semua bisa, tadi yang saya bilang, ini masih murid saya kok dari kecil. Waktu saya transaksinya nggak punya pinjaman apapun juga, siapa yang saya datengin? Rentenir Pak. Waktu saya datengin rentenir itu, sama hutang kan posisinya kan.
kita tarik giro kita itu di diskonto bisa 15-20%. Diskonto cek kita atau giro kita bayar mundur itu di diskonto dengan diskon 20%. Rugi banyak, kita cuma untung 5%. Tapi nggak apa-apa, demi cash flow. Akhirnya apa? Kita bicara sama perbankan, dikasihlah hutang. Di sini kan tadi saya cerita, hutangnya tambah 500. Waktu bicara hutang 500 di sini, bentuknya apa? Bentuknya modal kerja. Modal kerja ada di sini. Plus 500. Apa sih modal kerja yang ada di sini? Saya belikan stok. Saya pembiayaan piutang kita. Jadi di sini naik. Waktu di sini naik, utang lancar ke saya, aset lancar saya juga naik. Oke? Terus kemudian, Pak saya dapat pinjaman 2 miliar. Untuk apa? Untuk investasi jangka panjang di sini. 2M. Dengan apa? Investasi pabriknya kita sewa. Jadi kita beli alat-alat produksi ditambah dengan modal kerja yang sebelumnya. Jadi tambahan 2M. Di sini saya nambah 2M. Paham ya? Oke. Terus kemudian berikutnya, setelah itu saya dapat tambahan pinjaman lagi Pak. Berapa? 10 miliar. Nambah 10 miliar di sini. 10M. Nah 10M ini kita pecah. Di sini nambah 10, di sini nambah 5M. Di sini nambah 5M. Jadinya 10 miliar. Nah, terus kemudian karena kita sudah cukup dengan kondisi hutangnya kita melalui proses IPO. IPO lewatnya dari mana? Di sini Pak. Ini yang namanya modal. IPO, Initial Public Offering. Kita dapat tambahan 921M. Jadi semua skenario ini itu sama Pak. Jadi bicara bisnis itu tolong jangan tabu untuk bicara dengan semua pihak yang bisa berdiskusi dengan kita. Oke? Nanti suatu saat ada komunitas yang datang. Saya bukan orang yang pro riba, tidak. Wallahi, saya juga takut yang namanya riba. Tapi tolong pelajarin dalil, bicaranya ngaji. Oke, kalau belum ngajinya cukup, jangan keluar-keluar kemana-mana dulu. Saya aja nggak berani untuk bicara agama. Tapi kalau bicara ngaji itu, saya selalu tawaduk. Saya selalu ngomong sama kiai-kiai saya. Kiai, kalau kondisinya seperti ini, itu saya boleh nggak? Boleh, asal syaratnya ini dari sisi agamanya seperti ini. Nah, saya jalan. Nah, kalau sekarang ada bilang bank syariah itu dibilang itu tidak halal, waduh itu ngajinya di mana? Gitu. Nah, itu yang kelompok-kelompok seperti ini tolong dikasih mentoring yang baik. Kenapa? Kalau enggak nanti mohon maaf, ekonomi kita akan dikuasain segelintir orang, Pak. Karena ilmu ini itu mereka juga pakai. Untuk menjadi konglomerat itu begini caranya. Gitu. Nah, ini melalui kendaraan baik karena korporat kita dipegang oleh teman-teman kita semuanya dan Mas Iqbal tadi presiden. Jadi terima kasih. Saya sangat berharap akan muncul pengusaha muda baru di Kota Kendari melalui Kendari Benar. Sekali lagi, saya sekarang kenapa pakai topi peci Nahdlatul Ulama? Saya kebetulan jadi Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama yang tadi Pak Wali juga cerita. Di bawah binaan kami, Bapak Ibu semuanya, kita saat ini total warga Nahdien ada 110 juta. Dengan 110 juta ini, itu sekitar 60% itu tinggal di daerah pesisir, seperti yang ada di Kota Kendari. Oke, 30% tinggal di pegunungan dan pedesaan, hanya 10% yang tinggal di perkotaan. Dan saat ini kita mengelola masyarakat ini, saya diamanain oleh Kiai untuk meningkatkan level dari ekonominya mereka. Saya tidak berpikir untuk membuat mereka kaya, setidaknya setetes harapan saya kasih ke mereka untuk membuat mereka lebih bangkit lagi dan kesejahteraan sedikit untuk naik. Dan tentunya saya akan melibatkan juga semua stakeholder di sini kalau saya akan berinvestasi. Jadi kita berinvestasi di sini, saya juga tidak sendirian, saya juga ngajak teman-teman semuanya. Dan mohon maaf ada sedikit informasi, saya hari ini sebenarnya harusnya itu ada di Jogja. Jadi kemarin saya karena dimention sama Pak Wali, Mas Wijak tolong hadir. Hari ini, kemarin malam tuh harusnya saya premier film saya yang perdana. Nanti juga ada di Lipo di Kota Kendari. Itu film judulnya Jangan Sendirian, film horor. Kita juga sudah mulai masuk di industri perfilman. Silakan nanti tonton, ada di Kota Kendari juga hari ini tayang. Harusnya saya dengan artis-artis ada di sana, tapi saya lebih memilih artisnya Pak Wali Kota hari ini untuk datang.
Karena di sini saya bisa menebar manfaat lebih banyak dengan ketemu dengan teman-teman semuanya dari sini. Terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.